Tidak hanya membawa bangga nama Indonesia di kancah internasional, dua siswa SMKN 3 Malang ini juga turut mengharumkan nama pendidikan vokasi di Indonesia. Karena telah terpilih sebagai satu-satunya sekolah menengah kejuruan yang mendapatkan kesempatan untuk tampil di event Front Row Paris 2022. Seperti apa detailnya bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang dengan dua siswa SMK Negeri 3 Malang yang telah berprestasi mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dalam event Front Row Paris 2022. Dua narasumber kita yang hadir pada pagi hari ini yaitu Nadia Atta Syakira Ibrahim, kelas 11 Tata Busana SMKN 3 Malang, dan juga Wangsinle Firia Jesinta, kelas 12 Tata Busana SMKN 3 Malang. Kita ngobrol dulu. Halo Kak Nadia dan Kak Jessi, gimana kabarnya hari ini? Baik, wah sebelumnya kami mengucapkan selamat nih atas prestasi kedua siswa SMKN Negeri 3 Malang yang saya juga sebagai warga Malang turut bangga akhirnya membawa nama SMK 3 ke kancah internasional, luar biasa. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang eventnya di sana, kita nih pemirsa juga kepo tentang pendapat teman-teman tentang industri fashion saat ini itu seperti apa, dan ini mungkin menjadi salah satu alasan bagi Kak Nadia dan juga Kak Jessi memilih untuk bersekolah di jurusan Tata Busana. Mungkin bisa dari Kak Nadia terlebih dahulu, silahkan. Saya industri fashion akan terus berkembang untuk kedepannya, dan juga warga Indonesia juga mulai banyak yang mengikuti tren-tren fashion. Kalau Kak Nadia sendiri, cita-citanya nih, apakah memang dari kecil aku pengen jadi fashion designer Indonesia yang bahkan bisa mendunia? Apakah dulu terpikir seperti itu? Pernah terpikir. Dan kejadian nih akhirnya ke Paris, menurut Nadia seperti apa? Apakah wah ini alhamdulillah akhirnya langsung tercapai di usia muda, atau nggak kepikiran nih sebelumnya? Nggak kepikiran sebelumnya, berasa masih mimpi. Masih mimpi, wah padahal sudah menginjak kaki ke sana. Siap, luar biasa. Kalau dari Kak Jessi sendiri nih, pendapatnya tentang industri fashion seperti apa sampai akhirnya memilih, oke aku akan sekolah Tata Busana di SMKN 3 Malang. Seperti apa? Kalau menurut saya industri fashion di Indonesia itu nggak akan pernah hilang ya, soalnya kan fashion juga bagian dari semua orang, masih bagian hidup semua orang. Jadi saya milih di industri ini supaya bisa lebih fashion di Indonesia lebih berkembang lagi. Wah luar biasa. Nah pertanyaan yang sama nih seperti Mbak Nadia tadi, apakah Kak Jessica juga kepikiran nih dari kecil, oke suatu saat aku akan menjadi seorang desainer handal membanggakan Indonesia di kancah internasional, atau tiba-tiba ya sudah ada kesempatan aja nih ke Paris? Gimana nih kalau dari Kak Jessi? Belum sempat terpikir sampai situ sebenarnya. Apakah masih kerasa mimpi juga sama seperti Kak Nadia? Wah luar biasa. Dan semoga ini bisa menjadi cerita inspiratif juga nih bagi para pemirsa yang mungkin nggak pernah kepikiran, ternyata dapat kesempatan untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nah sekarang kita akan ngobrolin nih tentang event di Paris. Walaupun mimpi tapi ternyata kan kejadian beneran nih. Boleh dong diceritain awal mulanya nih teman-teman berdua mendapatkan kesempatan langka yang bahkan tidak semua SMK mendapatkan ini. Ceritanya awalnya gimana sih? Apakah ada pengumuman di sekolah, atau teman-teman ya sudah sekolah biasa mengerjakan tugas akhirnya dapat penunjukan? Mungkin dari Kak Nadia silakan. Dari awalnya itu kita disuruh bikin desain, tapi masih belum dikasih tahu kalau mau pergi ke Paris. Oh rahasia berarti ya? Iya. Oke. Dari beberapa anak, alhamdulillah kita terpilih berdua untuk mengikuti event itu. Oke, kalau boleh tahu challenge-nya apa nih? Apakah bikin desain langsung baju winter gitu, atau ya sudah sesuai dengan tugas sekolah aja? Bikin desain sesuai dengan konsep masing-masing, dengan waktu yang ditentukan, bikin 5 desain sehari. Wih, sehari? Iya. Oh, kalau Nadia sendiri apa aja tuh 5 desainnya masing-masing? Satu tema cuman beda look saja. Beda looks, oke siap. Kalau dari Kak Jessi sendiri, waktu itu gimana nih pas dapat tugas dari gurunya? Wah dikasih tugas seperti ini, kerjain enggak? Atau ya udah semangat aja yang penting gitu? Waktu itu kan waktu
waktu pulang dari magang, pas waktu pulang magang. Terus itu kayak dikasih tahu buat yang pernah ikut Malang Fashion Week sama Deskranasda yang tahun kemarin itu disuruh bikin satu desain dulu. Itu temanya ngangkat Kota Malang. Kota Malang. Ya, jadi waktu itu saya ambil Tugu Malang itu, terus saya jadikan desain, terus saya kirim ke guru saya, terus dapat pengumuman kalau saya sama Nadia itu terpilih. Wah, luar biasa. Dan itu dikerjakan dalam waktu 1 malam ya, kalau tidak salah. Iya kan. Luar biasa. Kemudian apakah desain ini yang berkaitan dengan Kota Malang yang akhirnya dibawa untuk lomba ke Paris, atau akhirnya beda tema nih teman-teman? Boleh dari Kak Jessie dulu. Beda tema. Oh, beda tema. Nah, sekarang kita langsung nih ngobrolin tentang karya dengan tema apa sih yang dibawa oleh teman-teman, kemudian berapa banyak gitu. Mungkin Kak Nadia bisa jelasin temanya apa nih yang dibawa ke Paris? Temanya terasiring atau veron. Apa itu? Mungkin pemirsa nggak paham ya dengan veron adalah terasiring dari bahasa Latin. Jadi baju kita itu dari potongan-potongan kain yang membentuk kontur terasiring. Oh, jadi mungkin kayak sawah gitu ya, yang akhirnya kayak tangga ke bawah. Oh, oke, baik. Satu tema, kemudian berapa baju? Satu tema 5 look. 5 look, oke. Mungkin Kak Jessie bisa menjelaskan lebih detail gitu ya, dari look yang dibawa itu apakah warnanya senada, bentuknya sama, atau seperti apa? Itu kita ambil temanya itu buat baju musim dingin. Jadi bajunya itu semuanya tebal-tebal. Jadi kayak jaket, terus coat, kayak gitu. Terus untuk warnanya senada semuanya, sama. Apa tuh warnanya? Untuk yang utama itu hitam sama abu-abu. Terus kayak kontur terasiringnya itu ada merah, biru, hijau, sama ungu. Oh, berarti ke-5 look ini semua mengandung unsur warna yang sama. Iya. Apakah itu hanya atasan jaket saja atau sekalian di bawahnya termasuk aksesorisnya? Sekalian sama Semuanya? Iya. Dibawa dari Indonesia berarti? Iya. Oke, berarti termasuk perintilan aksesoris dan lain sebagainya juga teman-teman yang menyiapkan. Wah, luar biasa sekali ya, jauh-jauh dari Indonesia ke Paris untuk menampilkan karya, dan kita tentunya penasaran apa sih nama karyanya? Apakah ada nama khusus yang akhirnya ditayangkan di Paris di sana? Kita akan bahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. I'm out the door. It's a brand new day. No bad vibes gonna get in my way. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. What they want, but I'm always on time. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas dan dialami ketika membangun atau menjalankan usaha ini? I'm always on time. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Kak Nadia dan juga Kak Jessie yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional di Front Row Paris 2022. Di segmen sebelumnya tadi teman-teman telah bercerita mengenai bagaimana sih proses seleksinya sampai akhirnya terpilih untuk menjadi perwakilan Indonesia di ajang tersebut. Nah, di segmen kali ini kita mau mengulik lebih banyak nih tentang karya-karyanya mereka yang ditampilkan di sana. Nah, tadi kita sempat ngobrol bahwa temanya adalah terasiring. Nah, kalau nama produknya atau kita sebut judul karyanya, apakah teman-teman memberikan nama khusus nih untuk masing-masing look atau langsung satu tema itu punya nama sendiri? Silahkan, Kak Nadia atau Kak Jessie, silahkan. Untuk nama temanya itu jadi satu, jadi 5 look itu satu nama. Namanya Veron. Veron, Iya. Oke, jadi temanya terasiring, terus nama karyanya adalah Veron. Apa Iya. artinya tuh Veron filosofinya? itu nama Latin dari terasiring itu. Oh, kalau terasiring bahasa Indonesia, Iya. Veron bahasa Latinnya. Wah, keren banget nih ya. Gak kepikiran. Itu apa bahasa
Latin itu kayak bahasa di Paris dan Prancis sana? Bukan, ada kan bahasa Khusus Latin. ya bahasa Latin. Oke, baik. Nah, yang jadi penasaran adalah kenapa teman-teman kepikiran nih untuk membawa tema terasiring gitu. Padahal kan tujuannya untuk membuat pakaian musim dingin yang mungkin terasiring juga nggak ada nih di luar negeri. Mungkin karena dia ada cerita di balik inspirasi tema terasiring tersendiri. Jadi masih nyambung sama yang disuruh bikin desain. Kita ngambil tema Malang dan kebetulan saya lihat di di desa Ngadas ada terasiring. Jadi saya ngambil dari terasiring di sana. Oke, Kak Jessi juga terinspirasi dengan hal yang sama? Iya. Oke, makanya dipilih terasiring. Jadi tidak sekedar asal comot gitu ya. Jadi waktu menjelaskan ke desainer yang lain pun ada makna Malangnya juga di sana. Wah, keren banget nih. Oke, teman-teman. Nah, apakah dari tema yang sudah teman-teman pilih tadi untuk menuju dibuat menjadi karya 5 look tadi, itu bagaimana sih prosesnya? Pemirsa penasaran berapa lama durasi pembuatannya, kemudian bagaimana cara memilih bahannya, mungkin kan ada penyesuaian ya dengan musim dingin di sana, yang sedangkan di Malang mungkin kita nggak punya tuh musim dingin seperti itu. Boleh nih Kak Jessi misalnya cerita, silahkan. Kalau untuk bahannya dulu, bahannya itu kan untuk musim dingin. Jadi kita ambilnya ke katun, terus di dalamnya ada busa anginnya. Jadi tebal gitu ya jadinya. Oke, terus baik. itu kan ambil sustainable fashion. Jadi kayak bahan yang bisa didaur ulang. Jadi Mengambil kain katun sama kain linen yang lebih banyak bahan alamnya. iya. Oh, oke, baik. Proses pembuatannya nih berapa lama nih? Kak Nadia dan Kak Jessi kan berarti berkolaborasi nih ya, membuat bersama-sama 5 look tadi. Berapa lama nih? Mulai dari proses ide, gambar, milih bahan, dijahit sampai akhirnya ready, ini berapa lama Kak Nadia? 1 bulan lebih. 1 bulan? Cukup itu waktunya untuk membuat 5 look tadi? Cukup-cukup. Udah cukup-cukupin. Ini berarti menjadi tantangan juga ya? Kalau pada umumnya standarnya harusnya berapa lama sih bikin seperti itu? 5 look? Tergantung desainer ya? Iya. Kalau di sekolah itu biasanya 1 look bisa 1 bulan. Oh, satu bulan ini 5 look 1 bulan, luar biasa. Berarti dalam proses ini tentunya teman-teman tidak sendiri dong. Ada banyak pihak yang membantu. Boleh mungkin disebutkan siapa saja sih orang-orang yang berpengaruh membantu teman-teman berdua menyelesaikan karyanya dalam waktu 1 bulan? Kak Jessi silakan. Untuk mentornya itu dari Pak Agus Sunandar Samsuga itu. Terus yang untuk produksinya Bu Mei dari Samsuga sama anak yang magang di sana. Oh, oke. Kalau karena dia misalnya cerita lebih detail lagi, perannya dari tadi Pak Samsuga dan Bu Mei tadi itu seperti apa? Apakah membantu memberikan ide saja atau sampai dari prosesnya juga dibantu nih teman-teman? Misalnya ada yang kurang pas, dikasih saran. Untuk Pak Agus Samsuga itu kita dibantu revisi desainnya. Terusan banyak dibantu untuk aksesorisnya bagaimana. Untuk Ibu Mei lebih ke proses pengerjakan, lebih ke jahitnya. Oke, baik. Nah, ini yang jadi penasaran adalah kan teman-teman ini masih sekolah tapi harus menyiapkan 5 look dalam 1 bulan ini. Gimana tuh cara bagi waktunya antara tetap sekolah jalan tapi karyanya ini juga harus nutut nih untuk berangkat ke Paris? Kak Jessi gimana nih? Apalagi kelas 12 ya. Waduh, ini nih. Itu kita di sekolah dikasih dispensasi. Jadi kita 1 bulan itu ke rumahnya Pak Agus, ke rumah produksinya. Oh, jadi ngerjainnya teman-teman berdua di sana? Iya. Wah, luar biasa. Oke, keren. Baik, nah ini kita ngobrolin cerita produknya udah ready nih, ibaratnya udah selesai untuk siap dibawa ke sana. Apakah ada testing dulu, ibaratnya dicobain dulu ke orang, nyaman nggak ya dipakai? Atau mungkin dicoba show dulu di yang skala kecil dulu, mungkin adakah seperti itu ceritanya? Kak Nadia silahkan. Untuk pakaiannya sudah pernah dibuat untuk photoshoot. Oh, photoshoot terlebih. Jadi sudah pernah dipakai, baru dibawa ke sana. Oke. Kalau dari Kak Jessi mungkin ada cerita lain tentang pakaiannya sebelum dibawa ke sana nih? Waktu itu pernah di-showkan di Hotel Paradiso yang di
Panjen itu. Iya, jadi dipakai buat show di sana. Berarti dalam proses pengerjaan teman-teman udah tahu nih bahwa ini akan dilombakan untuk di Paris atau di show kan di Paris, sudah tahu ya teman-teman berdua. Berarti oke. Boleh dong dikasih info terkait responnya dari masyarakat atau setidaknya para model lah yang mau meragakan baik photoshoot maupun saat fashion show itu seperti apa? Dari Kak Nadia gimana nih kira-kira responnya teman-teman? Untuk responnya kita lebih dapat respon baiknya waktu di Parisnya. Oh, karena orang-orang mungkin belum paham juga ya bahwa karya ini mau dibawa ke sana. Oke, kalau di waktu fashion show sendiri, mungkin ada respon dari orang-orang kayak, wah keren nih desainnya nih. Waktu photoshoot di Parisnya itu kan bajunya dipakai sama modelnya. Modelnya itu sebenarnya kayak udah mau beli. Oh, sampai mau dibeli? Iya, tapi kan besoknya masih mau di-show-kan. Dipakai show. Iya, jadi belum Siap. bisa. Terus pas show-nya itu kan habis show kan ada kayak pop-up store. Jadi orang sana kayak lihat-lihat bajunya gitu. Wah, semakin menarik nih pemirsa cerita tentang di Parisnya seperti apa. Kita akan kulik lebih dalam di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan berjuang atau melupakanmu kini? Tak lelahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Kak Jessie dan Kak Nadia untuk ngobrolin pengalaman mereka nih selama di Paris seperti apa. Dan di segmen kali ini kita akan mengulik lebih dalam. Oke, jadi sekarang kita membayangkan teman-teman kembali untuk ke Paris. Nah, diceritain dong gimana saat fashion show di sana. Mungkin dari Kak Nadia silahkan. Fashion show-nya mungkin pengalaman pertama megang 5 look buat 3 orang, jadi waktunya juga mepet, jadi kayak sedikit bingung. Kupuh gitu ya. Iya. Tapi alhamdulillah bisa lancar. Oke, kalau dari Kak Nadia nih pengalaman show pertama di Paris gimana? Kak Jessie. Pengalamannya banyak ya, terus kayak di sana kan banyak kayak dari desainer-desainer top Indonesia. Jadi ya seneng juga bisa satu event, satu panggung, Iya. bahkan mungkin kenalan nih ya sampai tukar nomor juga. Oke, luar biasa. Nah, boleh diceritain mungkin teman-teman atau pemirsa ada yang ketinggalan info eventnya itu sebenarnya tanggal berapa, kemudian dilaksanakan berapa hari di sana? Kak Nadia silahkan. eventnya untuk tanggal 3 September itu untuk photoshoot sama trunk show. Lalu untuk fashion show-nya tanggal 4 September. Oke, baik. Nah, tadi Kak Jessie sempat cerita nih ada pop-up store. Nah, ini event yang berbeda dengan fashion show yang disebutkan Kak Nadia atau seperti apa? Itu jadi setelah fashion show di Paris itu, terus langsung bajunya itu kayak di pop-up store. Jadi satu tempat. Oh, dan memang tujuannya untuk dijual dan boleh dibeli oleh siapapun? Iya. Oke, nah yang menarik, apakah memang di sana ada yang beli sampai laku, jadi pulang tuh teman-teman nggak bawa lagi malah bajunya, gimana ceritanya? Ada 4 baju yang terjual. 4 baju? Iya. Boleh nggak sih disebutin kira-kira harganya berapa gitu? 150. 150. Iya, 150 euro. 150 euro, kalau di rupiah kan berapa nih teman-teman? 2 juta. 2 juta. 2 juta. Wih, sampai merinding loh. Dan itu laku di sana. Yang beli siapa? Bule-bule sana atau mungkin malah dari desainer yang lainnya mungkin? Itu orang Indonesia tapi menetap di sana. Menetap di sana. Iya. Oh, oke. Gimana nih perasaannya teman-teman? Waktu show pasti dapat apresiasi yang baik. Kemudian ketika dijual, ternyata laku. Kan dia gimana nih perasaannya waktu tahu? Wih, keren nih. Perasaannya seneng, kayak nggak ngira juga bakal terjual. Wah,
Oke, baik. Wah, ini semakin menarik nih. Nah, kalau dari teman-teman sendiri setelah mengalami pengalaman yang di sana, ke depannya apakah pengen lagi nih untuk bisa show mungkin di luar negeri bagian yang lain, kemudian atau mungkin mengembangkan desain yang ada untuk dijual secara lebih masif kepada masyarakat? Seperti apa kira-kira kalau dari Kak Jessi? Kalau untuk saya, untuk kedepannya masih mau belajar lagi. Terus kayak mau ikut event-event yang ada di lokal, terus mau coba ikut lomba-lomba yang di bidang fashion. Oh, oke. Kalau Kak Nadia gimana nih? Kalau saya hampir sama seperti Kak Jessi, ingin mengembangkan lagi skill-skillnya sama ikut event-event fashion lainnya. Oke, baik. Mungkin bisa dibantu ceritakan juga nih pengalaman unik, menarik yang mungkin nggak bisa dilupain karena kan first time juga nih di event yang luar biasa besar. Terus mungkin ada cerita-cerita lucu yang ini nih nggak bisa aku lupa misalnya. Atau mungkin cerita sedih ya kan banyak nih. Monggo bisa dibagi ke pemirsa dari Kak Jessi dulu nih. Adakah? Ini aku nggak bakal lupa nih cerita apapun bebas satu-satu aja pilih ceritanya dari Kak Jessi silahkan, dari Kak Nadia silahkan. Mungkin keluar negerinya ya, soalnya ini kayak pertama kali keluar sampai jauh juga. Oke. Apa nih yang bikin nggak bisa terlupakan? Mungkin didampingi orang tua ke sana atau seperti apa? Di sana sendiri sih cuma sama Bu Lia sama kepala sekolah aja. Wah, berarti hanya 4 orang ya di sana? Oke, luar biasa. Kalau dari Nadia ada cerita nggak bisa terlupakan mungkin? Di hari terakhir kan kita seperti diajak mau jalan-jalan. Oke, seru nih jalan-jalan. Tapi ternyata berduanya sudah sakit, jadi nggak bisa ikut. Lo tepar berarti. Ya ampun. Berarti belum sempat jalan-jalan waktu itu di sana? Sempat. Sudah sempat. Oke, mungkin saking persiapannya ya selama 1 bulan teman-teman sudah ibaratnya luar biasa bekerja keras, akhirnya di sana capek gitu ya. Tapi tentunya ini suatu pengalaman yang menyenangkan dong walaupun sempat sakit di sana, pas pulang Indonesia langsung sehat lagi. Iya. Langsung sehat lagi. Oke, baik. Kalau boleh cerita juga nih di sana desainer apa aja yang ikut show bareng sama teman-teman yang mungkin dari Indonesia, dari Kak Jessi? Ada Pak Ali Karisma, terus Pak Dadan Siswanto, terus ada Mbak Nisa Koirina, terus sama Masih banyak lagi. Totalnya 17 desainer dari Indonesia semua. Wah, banyak ya. Tapi yang SMK hanya teman-teman berdua. Iya. Luar biasa ya. Sampai sekarang saya juga masih bangga loh, kayak keren banget apalagi membawa nama Malang, kota Malang gitu ya. Di antara banyaknya kota-kota lainnya, Malang menjadi kota yang terpilih. Nah, sekarang pengen dong dengar pesan-pesan dari teman-teman yang sudah berprestasi sampai mengharumkan nama Indonesia, bagi teman-teman lainnya juga yang terinspirasi dari teman-teman berdua nih, tapi mereka masih tidak memiliki keyakinan gitu ya. Kira-kira motivasi apa sih yang bisa disampaikan ke pemirsa dan teman-teman lainnya? Mungkin dari Kak Nadia terlebih dahulu silahkan. Untuk teman-teman tetap bekerja keras, tapi tetap diiringi dengan doa, karena kalau hanya kerja keras tanpa doa juga sia-sia. Oke. Dari Kak Jessi? Untuk teman-teman semuanya tetap semangat, jangan lupa kerja keras juga. Terus kayak kalau kita berdua bisa, kalian semua juga pasti bisa. Wah, luar biasa nih. Semoga teman-teman dan juga pemirsa yang mendengarkan motivasi dari Kak Nadia dan Kak Jessi ini juga semakin semangat, termotivasi untuk terus belajar dan berkarya, karena masa muda adalah masa-masa yang luar biasa ya, untuk kita bisa menggapai banyak mimpi tentunya. Baik, terima kasih banyak Kak Nadia, Kak Jessi sudah berkenan untuk sharing di sini. Semoga makin sukses ke depannya, cita-citanya juga bisa berjalan sesuai dengan rencana. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita berbincang hari ini dengan 2 insan yang membanggakan Indonesia di kancah internasional, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya. Saya Khairunisa beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.